Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu lalu saya memberikan soal untuk mahasiswa saya. Berikut isi soalnya. Di sini membuat menu dengan menggunakan fungsi nilai balik. Isi menunya yang pertama adalah bilangan Fibonacci atau deret Fibonacci. Yang kedua luas persegi panjang. Jadi soal ini diberikan untuk persiapan UAS mahasiswa saya. Lalu karena keterbatasan media Infocus, jadi saya mencoba menjelaskan di YouTube ya. Di sini sudah ada program. Nah, bisa saja program ini berbeda dengan apa yang kalian buat. Susunannya kah, atau mungkin decisionnya kah, codingannya kah, tidak masalah. Ya, jadi ini saya mencoba menjelaskan program yang sudah saya buat. Ini saya coba zoom dulu. Nah, jadi di dalam program ini ya, saya membuat dua fungsi, ya, 3 fungsi beserta main function ya. Pertama adalah fungsi persegi panjang ya. Fungsi persegi panjang ini dia fungsi dengan nilai balik. Kenapa? Karena di sini saya memberikan tipe data ya. Lalu ada fungsi void fibo ya. Kenapa saya berikan di sini depannya void? Karena fungsi tanpa nilai balik tidak harus menggunakan tipe data. Jadi di sini tidak harus menggunakan tipe data. Lalu kenapa saya deklarasikan fungsi ini di atas? Karena badan fungsi yang saya buat, saya taruh di bawah main function. Ya. Jadi jika badan fungsi ditaruh di bawah main function, itu harus dideklarasikan. Tapi kalau ditaruh di atas main function, tidak perlu dideklarasikan. Oke, kita lanjut ya. Untuk menunya, di sini saya membuat dengan switch case. Nah, switch case ini ya adalah pengembangan atau modifikasi dari program yang ada di modul. Makanya di sini variabel ini tulisannya KD hari ya, karena ada di salah satu program di materi switch case. Lalu case pertama di sini ada deklarasi integer n. Integer n ini fungsinya untuk menginput berapa banyak inputan ya, untuk inputan berapa banyak panjangnya nanti untuk Fibonacci, bilangan Fibonacci. Nah, makanya di sini saya ada sein ya, ada sein n. Ada sein n di sini ya, yang berarti nilai variabel n itu kita inputkan ya. Lalu di sini ada Fibo n ya, yang berarti saya memanggil function Fibo ya. Lalu n ini adalah nilai yang saya akan kirimkan ke function Fibo ya. Lalu kita menuju function Fibo. Ini ya function Fibo. Nah, function Fibo di sini juga menerima variabel n. Nah, di sini kalian bisa membuat variabel dengan nama yang sama atau nama yang berbeda. Jadi di atas di sana kalian tulis integer n, lalu di sini kalian tulis integer m, tidak masalah. Ya. Nah, ini saya samakan saja. Lalu di void Fibo di sini ada integer T1 menjadi nilai awal dari deret Fibonacci dan T2 menjadi nilai kedua dari deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci itu kan sebenarnya seperti ini ya, untuk mengingatkan 0, 1. Jadi nilai awalnya itu pasti 0 dan 1.
Lalu nilai berikutnya itu ditambahkan, ya. Di sini T1, T2. Nilai berikutnya adalah penambahan T1 dan T2. 0 ditambah 1 jadi 1. Gitu. Seperti ini sebenarnya deret Fibonacci, ya. Nah, lalu di sini ada next term, ya. Next term ini adalah penambahan dari T1 dan T2. Nah, di sini ketika next term kurang dari sama dengan N. N apa? N itu adalah nilai yang sebelumnya kita inputkan. Jadi jika next term-nya itu kurang dari sama dengan N, maka akan dilakukan proses ini, ya. Proses penukaran. Ini saya ulangi dulu penjelasan untuk bilangan Fibonacci, ya. Jadi bilangan Fibonacci sebelumnya di sini adalah T1 itu adalah awal dari deret Fibonacci itu sendiri. Lalu T2 itu adalah angka kedua dari deret Fibonacci. Jadi angka pertama itu pasti 0, ya. Angka pertama ini pasti 0 dan angka kedua pasti 1. Lalu ada next term. Next term ini isinya awalnya 0, ya. Diisikan 0 karena apa? Nah, di sini next term sama dengan T1 sama dengan T2, ya. Nah, jadi next term ini isinya T1 ditambah T2, ya. Jadi di dalam memori sebenarnya sudah tertulis di sini 0 ditambah 1 jadi 1, ya. Jadi dalam memori sebenarnya sudah ada 3 angka, ya, 0, 1, dan 1. Ya. Nah, lalu di sini ada while, ya, ada pengulangan. Ketika nilai next term kurang dari sama dengan N, ya. Jadi ketika nilai next term-nya kurang dari sama dengan N, maka dia akan melakukan ini, ya. Cout next term. Dia akan melakukan cetak untuk next term. Nah, kita asumsikanlah coba, ya, di sini N-nya adalah 5, ya. N-nya adalah 5. Next term di sini 1, ya. Next term di memori itu 1. 1 kurang dari sama dengan 5, ya. Nilainya true. Maka tercetaklah next term, ya. Nah, cetaklah 1. Nah, setelah itu di sini ada proses penukaran nilai variabel. T1, ya, T2, ya. T2 menjadi T1, ya. Nilai T2 menjadi T1. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah T2 ini, nah, kita hapus ini. Kita jadikan T1. Lalu next term kita jadikan T2. Setelah itu, setelah ditukar, ya, next term sama dengan T1 ditambah T2. Nah, berarti di dalam memori sudah ada angka 2 yang tercetak. Nah, tinggal while di sini lagi saja. While next term kurang dari N. Nah, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Nah, nilainya masih true. Jadi ini masih tercetak. Seperti ini, ya. Lalu ditukar kembali. Ditukar kembali. Ini menjadi T1, lalu yang 2 menjadi T2. Ya. Lalu ditambah kembali, ya. Jadi di dalam memori sudah ada 3. 0, 1, 1, 2, 3. Ya. Nah, sekarang 3 kurang dari sama dengan 5 masih nilainya true, ya. Jadi masih tercetak ini.
Lalu ditukar lagi ya, karena nilainya masih true. Ini T1, ini T2. Berarti ditambah menjadi 5. 5 ini masih true ya, karena 5 kurang dari sama dengan 5. Jadi 5 masih tercetak. Nah, ini masih bertukar karena nilainya masih true. Ya. T1 lalu T2. Nah, selanjutnya, next term kan selanjutnya di poin ini. Next term sama dengan T1 ditambah T2. Di dalam memori di sini sudah ada angka 8. Tapi apakah angka 8 tercetak? Nah, kita lihat di while-nya. Next term kurang dari sama dengan N. 8 kurang dari sama dengan N. Ya, hasilnya false. Ya, hasilnya false. Maka ketika kita masukkan N-nya sama dengan 5, yang tercetak adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5. 8 tidak tercetak, tapi tersimpan di dalam memori. Nah, begitu ya, jadi untuk penjelasan void Fibo. Nah, lalu karena ini hasilnya, ya, di dalam function ini hasilnya sudah tercetak, maka kita tinggal panggil aja tadi kita tinggal panggil saja tadi di baris 18. Ya, di baris 18 kita panggil fungsinya, maka hasilnya akan tercetak. Gitu. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada break di sini. Fungsi break untuk menghentikan program. Ya, jika case 1 sudah terpenuhi, maka harus di break untuk menghentikan program. Lalu selanjutnya ada case 2. Case 2 di sini adalah luas persegi panjang. Nah, di sini saya deklarasikan ada integer panjang, lebar, luas. Ya, kita inputkan di sini menggunakan printf. Ya, sebelumnya menggunakan cout, sekarang menggunakan printf. Ya. Nah, ini kita memasukkan panjangnya. Ya, kita masukkan panjang dan lebarnya. Di sini saya menggunakan variabel namanya panjang ya, lebar. Lalu ya, luas. Nah, luas di sini saya memanggil function persegi panjang. Function persegi panjang. Saya berikan nilai panjang dan lebar. Ya. Jadi, sebelum mencetak luas, di sini saya deklarasikan dulu. Saya memberikan nilai ke variabel luas bahwa variabel luas itu nilainya dipanggil dulu function. Functionnya apa? Persegi panjang. Ya. Saya mengirimkan panjang dan lebar, nilai panjang dan lebar. Berarti sekarang kita menuju ke function persegi panjang. Nah, ini ya, di function persegi panjang diterima, ya, diterima variabel isi, variabel panjang dan lebar. Namun saya rubah jadi integer p dan l. Nah, di dalam function persegi panjang, saya deklarasikan juga luas. Ya. Apa luas? Luas itu sama dengan P dikali L. Ya. Luas persegi panjang kan P kali L. Nah, lalu saya berikan return. Nah, saya berikan return di depan rumus luas P kali L ini. Nah, kenapa saya berikan return? Karena saya mau memberikan nilai. Nah, saya mau memberikan nilai luas ini ke sini. Ya.
saya mau memberikan nilai luas ke sini. Jadi ketika dicetak ini, ya printf jadi luasnya adalah, nah ini memberikan nilai ya panjang dikali lebar. Jadi seperti itu saja ya penjelasan dari program yang minggu lalu saya minta kerjakan. Ya. Jadi silahkan dipelajari untuk UAS. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.